Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita coba bahas soal statika. Ini soal statika bagian 3. Kita akan ambil dari buku Diter halaman 26.5. Di soal-soal ini kita akan bahas cara pengerjaan soal-soal yang punya dua gaya yang tidak diketahui. Tadinya tumpuan itu nggak kita cari tuh berapa gayanya. Nah, sekarang di soal-soal ini kita cari berapa nilai gaya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita mengutak-atik titik mana yang kita jadikan pivot. Ketika suatu gaya mau kita abaikan dulu, maka kita jadikan dia pivot. Titik tersebut kita jadikan pivot. Maka gaya yang di selain itu akan kita ketahui. Setelah kita tahu gaya-gaya lain, tinggal satu gaya nih yang kita belum ketahui, maka jadikan titik lain yang sudah diketahui gayanya sebagai pivot. Maka kita akan peroleh gaya yang tidak diketahui tersebut. Ini ada 8 soal yang mau kita bahas hari ini. Di sini ada orang sedang memanggul hewan, ya, yang mau hewan tangkapan. Ya. Nah, orang di belakang dan orang di depan mengangkat hewan ini. Dikasih tahu datanya bahwa ternyata kita batang ya, kita gambar diagram benda bebas si batang. Jangan hanya garis ya, tapi batang solid. Artinya ada tebalnya. Kalau garis itu biasanya maksudnya adalah biasanya dimensi atau gaya atau apa. Batang biasanya kita tetap bikin dia solid. Di sini ada nilai, misalkan ini adalah F1 orang 1 nih. Ini orang 2. F1. Lalu ini ada F2. Lalu batang ini memperoleh gaya berat di sini. Titik di hewan ini berada, yakni gaya G. Kita sebut FG aja. FG. Nilainya diketahui. 120 dekanewton. Kita tuliskan juga dimensi-dimensinya. Panjang nih dimensinya. Ini 3,5 meter. 3,5 meter. Sedangkan dengan orang yang di depan jaraknya adalah 2 meter. Ini ada BB-nya. Baik. Untuk menentukan F1, maka kita coba titik 2 jadikan tumpuan. Titik 2 jadi pivot, tumpuan pivot. Maka sigma momen di 2 itu sama dengan 0. Yakni momen karena gaya 1 ditambah momen karena gaya G di hewan ini. Baik, ketika titik 2 menjadi pivot, F1 itu ingin membuat batang berputar searah jarumnya. Maka min F1 dikali L1. L1 ini apa? Jarak dari gaya 1 ke pivot. Ditambah positif. Nah, lihat. Ketika pivotnya adalah titik 2, gaya G ingin membuat batang berputar kebalikan arah jarum jam. Ya. Kebalikan arah jarum jam ya. Itu berarti positif. Kebalikan arah jarum jam. FG dikalikan dengan gaya G. Apa itu lengan gaya G? Jarak dari gaya G ke pivot. Ini kita pindahkan, yang negatif kita pindahkan ke ruas kiri. F1, L1 sama dengan FG kali LG. F1 yang kita cari. FG kali LG per L1. Ini hasilnya adalah 120 dekanewton dikali jarak dari G ke pivot. Pivotnya adalah titik 2. Berapa jarak dari G ke titik 2? 2 meter. Terus L1 jarak dari gaya 1 ke pivot.
5,5 meter. Hasilnya adalah 120 dikali 2 dibagi 5,5. Hasilnya adalah 44 dk. Ini untuk cari F1 kita jadikan titik 2 jadi pivot. Karena soal-soal ini hanya dikasih kita hanya dikasih tahu rumus momen, artinya kesetimbangan momen untuk menyelesaikan soalnya. Untuk nyari F2 kita pakai sigma momen juga. Padahal sebetulnya kita bisa ya sigma Fy sama dengan 0. Nanti sisanya. Berikutnya nih kita kerjakan untuk pakai sigma momen ya. Untuk cari F2 maka titik 1 jadi pivot. Maka sigma momen di titik 1 sama dengan 0. Yakni ini adalah momen karena gaya 2 dan juga momen karena gaya G. Oke. Momen. Ya, sekarang titik 1 jadi pivot. Ini pegang kita titik 1. Maka kita lihat ini F2 kali L2 ini pengennya membuat benda bergerak clockwise atau counterclockwise. Counterclockwise, maka dia positif. Berikutnya ini FG dikali LG. Ketika kita pegang titik 1, maka gaya G membuat batang itu akan berputar clockwise atau counterclockwise. Clockwise, maka ini negatif. Yang negatif kita pindah ruaskan jadi ke kiri. FG dikali LG sama dengan F2 dikali L2. Ini kita otak-atik. F2 menjadi FG dikali LG per L2. Hasilnya adalah 120 dekanewton dikali LG. Nah, jarak dari G ke pivot. Pivotnya 1 nih di sini. Jarak dari G ke pivot berapa? 3,5. Terus L2. L2 jarak dari gaya 2 ke pivot. Berarti 5,5 meter. Kita lihat hasilnya 120 dikali 3,5 dibagi 5,5. Hasilnya adalah 76 deka. Ini adalah nilai F2. F2 76 dekanewton. Lalu tadi F1 sama dengan 44 dekanewton. Nah, itu cara menyelesaikan soal statika hanya dengan sigma momen sama dengan 0. Ya, ini cara mengatasinya adalah kita utak-atik yang mana nih yang kita jadikan pivot. Ketika kita mau mengabaikan suatu gaya, jadikan titik gaya tersebut bekerja sebagai pivot. Karena nanti momennya 0, nggak akan masuk hitungan. Berikutnya, ini ada soal jembatan. Saya gambar batang jembatannya ya. Ya, seperti ini. Kalau saya gambar juga deh ininya. Sederhana aja, tidak perlu detail. Di ujung sini dia memperoleh gaya F1. Di ujung kanan dia memperoleh gaya tumpuan juga F2. Di tengah-tengahnya sedang ada truk melaju. Truk itu masanya 20 ton. Massa truknya adalah 20 ton. Kita sebut dia memperoleh gaya berat dari truk. Fw. Nilai Fw adalah massa truk dikali percepatan gravitasi. Massa truk 20 ton, 20.000 kilogram.
dikalikan 10 meter per sekon kuadrat. Ini berarti 200.000 Newton. Artinya 200 kilo. Newton. PFW 200 km. Sama dengan 200 km. Baik, untuk menentukan F1, maka titik 2 jadi pivot. Nah, sigma momen di 2 sama dengan 0. Dan titik 2 jadi pivot. Momen di 2 sama dengan 0. 2 jadi pivot. Ya. Ini berarti minus. Ya. Minus karena F1 minus karena F1 ini ingin yang membuat si jembatan ini berputarnya ke arah jarum jam ya di gambar. Konvensinya ke arah jarum jam itu berarti negatif. Di sini kita peroleh F1 L1 sama dengan Fw dikali Lw. Maka F1 sama dengan Fw dikali Lw per L1. Fw 200 kN. Lw jarak dari W ke pivot. Berapa jaraknya? 40 meter. 40. L1 berarti jarak dari G1 ke pivot. 70 meter. Maka F1 diperoleh 200 dikali 40 dibagi 70. 114 kilonewton. Maka ini belum saya beri dimensi, ini kita beri dimensi ya. 30 meter. Lalu ke yang kanan ini dimensinya adalah 40 meter. Berikutnya kita jadikan ya F1 jadi pivot untuk menentukan F2. Kita jadikan titik 1 jadi pivot. Sigma momen di titik 1 itu sama dengan 0. Berarti ini momen karena gaya 2 dan juga momen karena gaya berat citruk. Ketika titik 1 jadi pivot, kita lihat F2 pengennya counterclockwise, ini positif nih. F2 L2. Ini Fw pengennya bikin jembatan berputar clockwise, berarti negatif. Negatif plus, boleh ini juga boleh. Negatif Fw dikali Lw. Kita pindah ruas ya, atau pindah ruasnya gini juga boleh. F2 L2 sama dengan Fw kali Lw. F2 sama dengan Fw dikali Lw per L2. Fw berapa? 200 kN. Lw berapa? Lengannya gaya W terhadap pivot. Pivotnya 1. Dari W ke titik 1 berapa? Jaraknya 30 meter. L2 jarak dari titik 2 ke pivot. Yakni 70 meter. Maka nilai F2 diketahui menjadi 100 dikali 30 dibagi 70. 86. 86 kN. Nilai F2. Ya. Ini jawaban-jawabannya. F1-nya segitu. F2-nya begini. Berikutnya, nomor 3. Soalnya serupa, mirip. Ya. Saya gambar aja batang-batangnya dengan sederhana. Ia batang ini memperoleh gaya di ujung kiri, nilainya F1 yang belum diketahui. Lalu di sini ada F2 yang juga belum diketahui. Lalu di sini ada F aksi, saya sebut mungkin FA ya.
Entah karena apa datangnya, FA-nya adalah 5.000 Newton. Tidak tentukan juga jarak-jaraknya. mm. Dengan yang ini 250 mm. Baik. Untuk menentukan F1, jadikan titik 2 sebagai pivot. Nah, maka sigma momen di titik 2 itu 0. Ia merupakan penjumlahan dari gaya momen karena gaya 1 dan juga momen karena gaya aksi. Ketika titik 2 jadi pivot, kita lihat, oh F1 ini pengennya counterclockwise, berarti ini minus F1, L1. Sedangkan gaya A pengen membuat batang berputar sebalikan arah jarum jam, positif. Sebalikan arah jarum jam positif, FA dikali LA. Otak-atik yang negatif kita pindah ruaskan, jadi F1 dikali L1 sama dengan FA dikali LA. Maka nilai F1 sama dengan FA dikali LA per L. Nilai FA berapa? 5.000 Newton. Berikutnya, berapa panjang lengan A? Jarak dari A ke pivot. A ke pivot, pivotnya titik 2. Jaraknya berapa? 250 mm. L1 berarti jarak dari gaya 1 ke pivot. 850 mm. Diperoleh F1 sama dengan 5.000 dikali 250 dibagi 850. Hasilnya adalah 1471 Newton. Nah, selesai. Ini untuk F1. Untuk F2, kita bisa peroleh dengan sigma momen sama dengan 0 di titik 1. Untuk F2, jadikan titik 1 sebagai pivot. Atau tumpuan ya. Sigma momen di titik 1 itu 0. Ini apa aja? Berarti momen karena gaya 2 ditambah momen karena gaya aksi. Momen karena gaya 2 ini positif negatif. Ketika titik pivot negatif positif. Ya, karena dia akan membuat batang bergerak kebalikan arah jarum jam. F2 dikali L2. Kita lihat, ketika titik 1 jadi pivot, maka gaya A pengennya membuat batang berputar searah jarum jam atau kebalikan. Searah, maka negatif. Negatif FA dikali LA. Kita otak-atik, dapatlah langsung ya. Saya ubah aja nih, F2 sama dengan FA dikali LA per L2. FA berapa? 5.000 Newton. LA berapa? Jarak dari A ke pivot. Pivotnya titik 1 nih sekarang nih. 600 mm. Lalu berapa panjang L2? Jarak dari L2. Jarak dari gaya 2 ke pivot. Pivotnya titik 1. Berarti 850 mm. Kita hitung, kita peroleh F2 sama dengan 3.529 Newton. Ya. Itu nilai F2. Karena bukunya hanya memberi modal sigma momen sama dengan 0, kesetimbangan momen, kita kerjakan pakai cara itu. Meskipun sebetulnya mungkin kalian di mata kuliah Nektek sudah belajar kesetimbangan gaya.
Sigma F sama dengan 0. Berikutnya nomor 4. Kita ambil DBW batang yang horizontal ini. Ya. Batang horizontal ini memperoleh gaya di ujung kiri ke atas. Kita sebut ini sebagai F1. Lalu ini adalah gaya F2. Lalu di sini ada F murni, pengikatan. Kita sebut F aja nih, FP deh. Apa? FP. Kita sebut aja FP. Meskipun di soal tulisannya hanya F. FP. Dimensinya kita tambahkan. Ini ke sini jaraknya adalah 300. Jarak ini 80. Untuk penyelesaian F2 saja, kan hanya yang nilainya hanya F2 nih. Dia nggak nanya F1. Langsung aja untuk F2 kita jadikan titik 1 sebagai pivot. Sigma momen di titik 1 sama dengan 0. Ini berarti momennya apa aja nih? Momen yang mempengaruhi titik 1, momen karena gaya P, dan juga momen karena gaya 2. Momen karena gaya P, pengennya clockwise tuh. Berarti negatif. Min FP dikali LP. F2 pengennya membuat batang berputar counterclockwise. Positif. Counterclockwise positif. F2 dikali L2. Baik, langsung aja nih saya otak-atik, langsung dapatnya F2 menjadi FP dikali LP per per L2. FP, berapa nilai FP? 8 kN. LP, berapa jarak dari P ke pivot? Pivotnya titik 1. P ke titik 1, 300 mm. L2, jarak dari titik 2 ke pivot. Pivotnya titik 1, 380 mm. F2 kita peroleh hasil hitungannya adalah 8 kali 300 dibagi 380, yakni 6,316 kilonewton. Soalnya minta dalam newton, berarti 6.316 newton. Nomor 5. Ya, nomor 5. Batangnya kita jadikan DBB-nya. DBB-nya kita ambil DBB batangnya. Dia memperoleh gaya F1 ke atas. Lalu di sini ada F2 ke atas juga di ujung kanan. Lalu di tengah-tengah ini ada gaya aksi pembebanan kepada batang ini 12 kN. Kita sebut FA ya. 12 kN. Jarak-jaraknya diberitahu di sini 1.500 mili. Kalau dari kiri ke kanan itu jaraknya 3.600 mm. Untuk menentukan F1, maka titik 2 pivot. Sigma momen di 2 sama dengan 0. Ini berarti apa sigma momennya? Momen karena gaya 1 ya, ditambah momen karena gaya aksi. Momen karena gaya 1 ketika titik 2 jadi pivot.
itu pengennya membuat benda berputar searah jarum jam. Berarti negatif. Negatif F1 dikali L1. MA pengen, oh ya, FA pengennya membuat batang bergerak counterclockwise ketika titik 2 jadi sendi pivot. Berarti positif. Positif FA dikali LA. Kita langsung bisa peroleh F1 adalah FA kali LA per L1. 12 kilonewton dikali LA berapa? Jarak dari A ke pivot. Pivotnya titik 2. 3.600 dikurangi 1.500. Berarti 1.900. Tunggu. 2.100. 2.100 mm per L1. Jarak dari 1 ke pivot. 3.600. Kita peroleh F1 sama dengan 12 kilonewton dikali 210 dibagi 360. Hasilnya adalah 7 kilonewton. Lalu ketika titik 2, ketika gaya 2 yang mau dicari, kita jadikan titik 1 sebagai pivot. Sigma momen 1 sama dengan 0. Apa saja momen yang bekerja kepada titik 1? Momen karena gaya A dan juga momen karena gaya 2. Momen karena gaya A pengennya membuat batang bergerak kebalikan arah searah jarum jam, berarti negatif. Negatif FA dikali LA. Sedangkan gaya 2 ingin membuat batang ketika titik 1 di pivotnya. Ingin membuat batang counterclockwise berputarnya. Maka dia kita positif. Kita bikin positif F2 kali L2. Positif L2 kali L2. F2 setelah saya otak-atik diperoleh FA dikali LA per apa? Per L2. FA-nya 12 kilonewton. LA-nya jarak dari A ke pivot. Pivotnya 1.1, 1.500 mm. L2 panjang total berarti ya 3.600. Ini berarti 5 kilometer. Ini F. Berikutnya kita kerjakan nomor 6. Soalnya serupa. Langsung saja ya. Ini saya sederhana aja bikin gambarnya. Biarin ya. Meskipun beda banget. Nggak banget. Coba ganti ya. Nah, dia memperoleh gaya di sebelah kiri diangkat ya. Atas senilai F1. Di sebelah kanan diangkat senilai F2. Belum diketahui dua-duanya berapa gayanya. Nah, lalu dia diberi beban di tengah-tengahnya. Beban G. Ya, kita tulis di sini FG. F karena G yakni 12.000 Newton. 12.000 Newton. Lalu berikutnya kita tambahkan dimensi-dimensinya. Ini panjangnya adalah 2 meter. Sedangkan ke kanan ini 1 meter.
Untuk menentukan F1, maka titik 2 jadi pivot. Untuk F1, titik 2 jadi pivot. Sigma momen di titik 2 sama dengan 0. Ini adalah momen karena 1 dan momen karena gaya G. M1, momen karena gaya 1. Ketika titik 2 jadi pivot. Clockwise, min. F1 dikali F1. Sedangkan gaya G pengennya counterclockwise. G dikali L, G. F1 sama dengan Fg dikali Lg per L1. Nilai Fg 12.000 Newton. Lg, G ke pivot, jaraknya berapa? G ke pivot, 1 meter. Jarak dari titik 1 ke pivot, 3 meter. Ini berarti 4.000 Newton. F1, 4.000 Newton. Dengan cara yang sama akan diperoleh nanti ujung-ujungnya, ya, F2 adalah 8.000 Newton. Ya. Yakni ketika titik 1 jadi pivot. Berarti sigma momen di titik 1 sama dengan 0. Yang ini berarti momen karena gaya G dan juga momen karena gaya 2. Nanti diperoleh bahwa 0 itu sama dengan minus Fg dikali Lg ditambah F2 dikali L2. F2 adalah Fg kali Lg per L2. 12.000 Newton dikali panjang G dari pivot 2 meter. Panjang L2 dari titik 2 ke pivot 3 meter. Hasilnya adalah 8.000. Baik, nomor 7. Soalnya sama ya. Kita gambar lagi DBB-nya. Ini ada poros bertingkat. Ya, saya simpel aja ya. Porosnya langsung batang penuh misalkan. Step-stepnya nggak saya bikin, kecuali yang tengah. Ya, ya lebih cepat. Nah, di sebelah kiri terjadi F1, sebelah kanan terjadi F, ada F2. Di tengah-tengahnya ada gaya pembebanan atau gaya aksi, kita sebut FA aja ya. F. Dimensi-dimensinya juga diberitahu dari gaya A ke titik 2 di kanan, itu jaraknya adalah 250 mili. Sedangkan jarak dari titik 1 ke ujung kanan itu adalah 480 mili. F1 sudah kita temukan, nilainya 7,29 kN ketika kita menggunakan titik 2 jadi pivot. Ketika kita jadikan titik 1 sebagai pivot, maka kita akan nanti peroleh F2. Sigma momen di titik 1 itu sama dengan 0. Itu berarti momen apa aja yang bekerja pada titik 1? Momen karena gaya A dan juga momen karena gaya 2. Momen karena gaya A negatif. Ya. Karena ingin membuat batang bergerak searah jarum jam. Sedangkan F2 akan kita bikin positif. Karena dia ingin membuat batang bergerak
kebalikan arah jarum jam. Nah, F2 setelah saya otak-atik persamaannya adalah FA kali LA per L2. Nilai FA adalah 14 kN. LA, jarak dari A ke pivot. Pivotnya titik 1. Berarti jarak dari titik 1 ke titik A. Nilainya 230 mm. L2, jarak dari gaya 2 ke pivot, yakni 480 mm. 14 dikali 230 dibagi 480. Hasilnya adalah 6,71 kN. Baik, ini soal terakhir di bagian ini. Batang ini ya menanggung beban ya, cukup banyak. Pertama, beban yang kita lihat di gambar bentuknya silinder nih penampangnya. Ya. Kita sebut ini sebagai massa, ini kita sebut nanti gaya beratnya adalah apa nih, beban, pemberat. Lalu ini nanti pemberatnya, pemberat. Sebenarnya saya mau ngasih simbol ini beban, tapi karena ada batang, ya ini kita sebut ini batang supaya nanti yang atas P, yang bawah B, batang nih. Nah, dari soal ternyata pemberat itu massanya adalah 4 ton. Artinya 4.000 kg. Maka gaya berat karena si pemberat, gaya beratnya, bebannya berarti massanya dikali percepatan gravitasi 40.000 Newton atau 40 kilonewton. Ya, massa pemberat tadi 4.000 kg, maka gaya yang dia berikan kepada batang memberatkan si batang 40 kN. Massa batang diketahui juga nih, 1,2 ton. Ini berarti 1.200 kg. Maka gaya karena si batang itu adalah 1.200 dikali 10. Berarti 12.000 Newton. Atau sama dengan 12 kilonewton. Baik, kita gambar diagram benda bebasnya. Di sini dia memperoleh gaya tumpuan F1 di kiri. Lalu di sebelah kanan dia memperoleh gaya tumpuan F2. Berikutnya di tengah-tengah batang. Karena gaya berat itu bekerja pada titik berat suatu benda, maka di tengah-tengah nih, batangnya simetris. Berarti gaya beratnya terjadi di sini di tengah-tengah. F batang. Berikutnya di titik agak kiri sedikit dari tengah-tengah batang itu ada gaya pemberat. F P nilainya diketahui. F P nilainya diketahui. Berikutnya kita beri dimensi-dimensinya. Dimensi dari FP katanya ke titik 2 diketahui 8.000 mm. Jarak dari titik 1 ke titik 2 juga diketahui, yakni 12.500 mm. Berikutnya kita tentu akan tahu jarak dari titik B ke titik 2 itu setengahnya, yakni 6.250 mm. Ini DBB-nya dan dimensi-dimensinya. Kita coba kerjakan satu persatu. Untuk memperoleh F1, maka titik A jadi pivot. Kita kerjakan titik 2 jadi pivot.
sigma momen di titik 2 adalah 0 karena seimbang. Momen-momen apa aja yang bekerja pada titik 2? Berarti gaya momen selain dari karena gaya 2. Pertama, momen karena gaya 1. Berikutnya, momen karena gaya pemberat. Berikutnya, momen karena gaya batang. Gaya berat batang. Nah, M1 gaya 1 ingin membuat batang bergerak searah jarum jam. Ini berarti min F1 L1. Pemberat positif nih karena ingin membuat batang bergerak kebalikan arah jarum jam. Positif FP dikali LP. Ditambah B sama ini juga kebalikan arah jarum jam hasilnya pengennya. Maka ini FB dikali LB. Nah, yang negatif kita pindahkan. Ini hasilnya berarti F1 L1 sama dengan FP LP plus FB LB. F1 berarti FP kali LP ditambah FB kali LB per L1 jadi penyebut. Nah, kita masukkan nilainya. FP berapa FP? FP 40 kilonewton. LP jarak dari P ke pivot. Pivotnya titik 2, 8.000. Ditambah nilai FB berapa nilai FB? 12 kilonewton. Dikali berapa panjang lengan gaya B dari pivot? Jarak dari titik B ke titik 2, yakni 6, 2, 5, 0. L1, berapa panjang L1? Jarak dari titik 1 ke pivot? 1, 2, 5, 0, 0. Diperolehlah nilai F1 adalah nilai F1 diperoleh 31,6 kilonewton. Nilai F1. Selanjutnya untuk menentukan F2 kita jadikan titik 1 sebagai pivot. Sigma momen 1 sama dengan 0. Ini berarti momen apa saja yang bekerja pada titik 1? Pertama, momen karena P, momen karena B, dan juga momen karena gaya 2. 0 adalah momen karena P. Positif negatif ketika 1 jadi pivot. Negatif. Karena ingin membuat batang bergerak kebalikan searah jarum jam. In FP kali L. B juga min. FB dikali L. B. F2 ingin membuat batang bergerak kebalikan arah jarum jam. Maka positif F2 kali L2. Ini saya utak-atiknya negatif pindah ruas. Ya. Negatif pindah ruas, tapi saya tukar langsung ya. F2 kali L2 sama dengan FP kali LP FP dikali LB, maka nilai F2 diperoleh FP LP FB LB per L2. Masukkan nilai-nilainya. Nilai FP 40 kilonewton. LP jarak dari P ke pivot berapa tuh? 4.500. 4500. Berikutnya FB LB, gaya B berapa? 12 kilonewton. LB berapa jarak dari B ke pivot? 6, 2, 5, 6.
Jarak L2 berapa? L2 jarak dari titik 2 ke pivot 1, 2, 5, 0, 0. Nah, setelah dihitung diperoleh hasilnya bahwa F2 adalah 20,4 kilonewton. Ya, ini soal nomor 8, soal terakhir pada sesi ini. Untuk part 4-nya kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.